Kembali lagi di segmen Manusia Kamar. Oke, hari ini kita ditemani oleh Onta, masih dengan ngobrol santainya, dan mungkin kayaknya bakal ngobrol-ngobrol santai aja deh. Karena males banget bikin konten, ya ampun. Dan hari ini saya akan berbicara tentang jantan. Oh, kurang jantan. Jantan. Kurang jantan lagi. Jantan. Hari ini kita akan bicara tentang jantan. Jantan versi saya ya. Karena mungkin semua orang selalu punya versinya masing-masing gitu. Seperti lu nongkrong di mana gitu. Di warkop. Cila nongkrong di warkop, di kedai kopi dong gitu kan. Beda versi nongkrongnya gitu. Kalian kalau misalnya ngobrol ngebahas apa? Anime. Ya, kayak anak kecil bahas kartun gitu. Ini dong politik misalnya seperti itu ya. Jadi ya beda versi juga gitu kan. Mungkin Anda bukan versi saya. Jadi jantan versi saya adalah ketika kita berani menghadapi sesuatu gitu ya. Maksudnya bukan nantang ya. Jadi kayak berani gitu. Berani sama nantang beda gitu. Misal kayak gini gitu. Kita ketemu sama orang gitu kan. Kalau misalnya nantang gitu. Kalau misalnya nantang ke semua orang nggak pugu-pugu gitu datang. Woi, siapa nama lu? Sini gelut sama gue gitu. Nantang gitu kan. Kalau misalnya, woi, bang, sini gelut sama gue gitu. Males nyensor jadi sensor manual aja. Ya kayak itu kan nantang. Tapi kalau misalnya berani misalnya gitu kan. eh Ketika ada orang ngajak berantem kayak misalnya ada orang yang nantang gitu kan ya kita malah diem aja dulu gitu ya kalau misalnya dia udah mulai duluan ya nggak apa-apa kita sekut lah gitu sedikit-sedikit mah gitu jadi jadilah pemberani gitu biar jantan gitu seperti saya dan kenapa saya mengangkat tema ini adalah karena kemarin saya sudah merasa jantan gitu setelah berani berbicara tentang eh unek-unek saya kepada seorang teman gitu. Jadi saya cukup kesal selama teman saya, cukup kesal sama teman saya selama bertahun-tahun mungkin ya, dengan sikapnya seperti itu. Dan akhirnya kemarin saya memberanikan diri untuk bicara gitu tentang dirinya gitu. Karena saya dan teman-teman yang lain kayak sering banget membicarakan dia gitu dan kayak ngerasa "Ini apa sih kayak kurang laki gitu ngomongin di belakang gitu kan. Jadi ngomongnya di depan aja langsung gitu. Walaupun waktu itu nggak langsung-langsung banget gitu ya kayak ya saya ngechat dulu lah gitu, ngechat dulu gitu tapi nggak berwarna gitu. eh Ya ngechat dulu lah minta maaf bahwa saya sering membicarakan dia gitu bersama teman-teman tentang keburukan-keburukan. Terus saya juga jelaskan keburukan yang sering dibicarakannya apa gitu kan. Tapi di luar dugaan dia tuh kayak ngerasa berterima kasih gitu karena udah jujur dan dia menerimakan hal itu gitu ya. Akhirnya kayak kok nggak marah sih gitu. Padahal lu bertahun-tahun loh dibicarain sama gue gitu, sama teman-teman gitu. Tapi enggak gitu, ternyata dia menerimakan gitu ya. Nggak mungkin nggak semua orang kayak gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa, oh jadi selama ini kamu ngomongin aku, nah, kayak gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Tapi teman saya satu ini menerimakan gitu dengan apa yang sering ya tentang apa yang saya sering bicarakan bersama teman-teman yang lain gitu ya. Bahkan dia sampai datang ke rumah juga untuk minta maaf karena sering bersikap seperti itu gitu. Jadi merasa saya yang bersalah gitu ya. Sudah apa namanya membicarakan dia yang tidak-tidak gitu ya. Harusnya langsung ngobrol aja gitu dan pada akhirnya saya juga bicara terus terang ke beberapa teman yang lain gitu ketika ada yang kurang-kurang tapi dengan persetujuan teman-teman yang lain juga gitu. Karena apa? Misalnya kan kita mau mengakui gitu ya. Kita membicarakan dia gitu dengan teman-teman yang lain. Berarti kan dia kan pernah masuk juga misalnya ke tempat nongkrong kita atau misalnya ke circle kita gitu kan. Dia tahu dia pasti sadar gitu atau gitu. Pasti dia ngobrol, pasti saya ngobrol sama ini gitu. Nah, takutnya kan
jadi kena juga. Jadi pasti izin dulu, aku mau ngaku nih gitu, sering ngobrolin ini sama kalian gitu, boleh apa enggak gitu kan. Karena disemput-semputin juga pasti sadar gitu. Jadi mending diakuin aja gitu kan. Ya akhirnya ke semua temannya kayak gitu dan ternyata semuanya menerima juga. Ya masih ada Lisi yang belum uh, sempat minta maaf ke dia gitu ya. Tapi semoga bisa terlaksana gitu. Jadi buat teman-teman yang disebut julid itu jujur itu sulit, tapi setelah jujur mah ya nggak apa-apa gitu, kayak udah plong aja gitu. Terlepas dari dia mau maafin kita atau enggak, itu udah bukan lagi urusan kita gitu. Ketika kita udah, karena saya juga ketika sudah membicarakan itu semua udah nggak mau lagi ngobrolin tentang dia sama teman-teman yang lain gitu, kayak udah ya udahlah gitu, kayak ya udah nggak usah dibicarain lagi gitu. Bahkan sampai kayak ya harusnya dari dulu lah kayak gini gitu, dan mending jujur walaupun sulit gitu, kayak gitulah. Tapi nggak tahu sih itu mah saya gitu, kalau misalnya anda tetap mau berbohong ya terus saja berbohong gitu ya, ya tidak apa-apa gitu. Atau mau tetap susulumputan, tetap sajalah susulumputan gitu. Tapi saran saya jadilah pemberani biar laki. Tapi kalau cewek gimana, biar tar dulu. Kalau misalnya laki-laki kan disebut jantan tuh kan kayak bangga gitu, jantan gitu. Tapi kalau misalnya perempuan disebut betina itu kayak direndahkan gitu. Jadi gimana nyebutnya ya, yang kalau laki-laki jadilah jantan, jadilah pemberani untuk bicara. Yang perempuan jadilah mulia gitu ya, berani untuk mengungkapkan kejujuran. Oke, terima kasih. Jadilah jantan dan mulia. Yeay.